Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rusniawati dengan NIM 22871900006. Saya di sini akan mengulas materi mata kuliah Pendidikan Anak dengan Hambatan Fisik dan Motorik atau tunadaksa di semester 2. Pengertian tunadaksa menurut para ahli. Jadi, dapat disimpulkan bahwa anak tunadaksa merupakan anak yang mengalami kelainan baik secara sistem otot, tulang, ataupun persendian yang dengan keadaan tersebut dapat mempengaruhi aktivitas dan perkembangannya. Karakteristik anak tunadaksa diantaranya ada 3 macam. Yang pertama, karakteristik akademik. Pada umumnya, anak tunadaksa yang mengalami kelainan otot dan rangka memiliki kecerdasan yang normal, sama seperti anak pada umumnya. Sedangkan anak tunadaksa yang mengalami cerebral palsy memiliki tingkat kecerdasan mulai dari idiot sampai jenius. Yang kedua, karakteristik sosial dan emosi. Biasanya anak tunadaksa cenderung memiliki sikap mudah marah, mudah tersinggung, pemalu, cenderung menutupi diri. Hal ini disebabkan karena mereka merasa bahwa mereka berbeda dengan anak pada umumnya. Karakteristik yang ketiga yaitu karakteristik fisik dan kesehatan. Ciri fisik yang dapat dilihat yaitu yang pertama, bentuk tubuh yang tidak sempurna, dan yang kedua, bagian tubuh yang kaku ataupun lumpuh. Sedangkan dari segi kesehatan, anak tunadaksa biasanya mengalami gangguan seperti sakit gigi, berkurangnya indera pendengaran, penglihatan, gangguan bicara, dan lain sebagainya. Adapun faktor penyebab tunadaksa diantaranya ada 3 macam. Yang pertama yaitu prenatal atau sebelum kelahiran, yang bisa disebabkan karena keracunan, infeksi penyakit pada sang ibu, ataupun kurangnya nutrisi saat masa kehamilan. Yang kedua yaitu natal atau kelahiran, yang bisa disebabkan karena penggunaan tang saat proses persalinan. Yang ketiga yaitu postnatal atau sesudah kelahiran, yang bisa disebabkan karena kecelakaan. Sistem pendidikan bagi anak tunadaksa ada 3, yaitu segregasi, integrasi, dan inklusi. Yang pertama, segregasi. Segregasi adalah sekolah khusus yang memisahkan anak tunadaksa dengan anak umum pada umumnya di sekolah reguler, seperti SLB atau SKH. Sedangkan yang kedua, integrasi. Integrasi adalah sekolah yang menyatukan anak tunadaksa dengan anak pada umumnya pada satu kelas dengan mengikuti pembelajaran dan kurikulum yang telah ditentukan. Sedangkan yang ketiga yaitu inklusi. Inklusi adalah sekolah yang menyatukan anak tunadaksa dengan anak pada umumnya di satu kelas dengan sistem kurikulum dan pembelajaran yang berbeda, yaitu memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak tunadaksa serta menyiapkan guru pendamping untuk anak tunadaksa. Dalam pelaksanaan pendidikan anak tunadaksa harus memiliki 7 aspek untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Di antaranya yaitu yang pertama, pengembangan intelektual dan akademik, yang kedua, membantu perkembangan fisik, yang ketiga, meningkatkan perkembangan emosi dan penerimaan diri dalam proses pendidikan, yang keempat, mematangkan aspek sosial, yang kelima, mematangkan moral dan spiritual, yang keenam, meningkatkan ekspresi diri, dan yang ketujuh, mempersiapkan masa depan anak. Yang selanjutnya yaitu landasan filosofis dan historis anak dengan hambatan fisik dan motorik atau tunadaksa. Yang pertama yaitu landasan filosofis. Pengertian landasan filosofis. Jadi pada intinya landasan filosofis bertujuan untuk tercapainya pendidikan anak tunadaksa yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak tunadaksa itu sendiri. Yang kedua, landasan historis. Pengertian landasan historis. Landasan historis anak tunadaksa menggambarkan bahwa anak tunadaksa pantas mendapatkan perhatian baik di ranah pendidikan ataupun lingkungan sosialnya. Karena pada dasarnya anak tunadaksa bukanlah anak cacat yang tidak bisa apa-apa. Mereka mempunyai kemampuan dan kecerdasan normal sehingga mereka sama seperti masyarakat pada umumnya. Aspek pendukung dalam pelaksanaan pendidikan anak tunadaksa ada 4 diantaranya, yaitu yang pertama, keleluasaan gerak dalam memposisikan diri, yang kedua, komunikasi, yang ketiga, keterampilan menolong diri, dan yang keempat yaitu kebutuhan-kebutuhan psikososial. 2 prinsip yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran anak tunadaksa.
Yang pertama yaitu prinsip habilitas. Pengertian prinsip habilitas. Jadi, prinsip habilitas dilakukan oleh seorang pendidik atau psikoterapi untuk memotivasi anak bahwa mereka memiliki kemampuan yang dapat dikembangkan. Yang kedua yaitu prinsip rehabilitas. Pengertian prinsip rehabilitas. Prinsip rehabilitas merupakan usaha, bentuk, atau cara yang dilakukan pendidik atau psikoterapi yang dilakukan untuk mengembalikan atau mengembangkan potensi pada anak. Mungkin cukup itu ulasan materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.